Tolong kamu jawab jujur pertanyaan saya. Apa kamu pendonor hati anak saya, Aurel? Bukan saya, Pak. Kalau bukan kamu, terus kamu mendonorkan hati kamu untuk siapa? Kamu harus jujur sama saya, karena saya harus berterima kasih sama kamu, bukan sama orang lain. Mirsa sudah tidak bisa menghindari, tidak bisa bohong atau tidak bisa lagi mengelak ketika Reza sudah mencecar dan memaksa untuk bilang jujur, yaitu jujur mengakui kalau dirinya adalah orang yang berhati mulia menyelamatkan nyawa Aurel dengan cara mendonorkan hatinya. Hingga pada akhirnya nanti Mirsa akan mulai mengakui di depan Reza dengan rasa malu, sungkan, dan merasa tidak enak di hati. Tentu dari rasa malu mengakui kebaikan dipicu karena Mirsa tidak ingin jika pengorbanannya mendonorkan hati disalahartikan. Beda dengan Ranti yang memang sudah tidak punya malu ketika memanipulasi keadaan seolah-olah Susan sebagai pendonor untuk Aurel sebelumnya. Itu artinya bisa jadi urat malu Ranti memang sudah putus. Lalu apa yang terjadi selanjutnya tentu sangat menarik hingga sudah mulai membuat baper untuk kita simak dan bahas jalan ceritanya. Dia sudah sangat menderita selama ini karena dipisahkan dari kamu. Kamu fitnah aku sampai segininya. Emang ada susah ngomong nama aku bahwa aku yang ngebayar dia? Saya tidak ingin kamu jadi pengganggu di dalam rumah tangga putri saya Karina. Dan Radit. Adegan sebelumnya, Reza akan dapat semua informasi yang dia butuhkan dari Susan dan salah satu karyawan yang mengkhianati membantu Ranti, yaitu membantu memanipulasi cerita yang sebenarnya. Susan sudah tidak bisa lagi membohongi Reza yang saat itu sedang marah besar hingga mengancam akan menuntut ke jalur hukum. Hingga endingnya Susan akan berkata jujur kalau dirinya tidak pernah melakukan donor hati untuk Aurel. Namun dirinya terpaksa bohong karena disuruh seseorang. Susan tidak berani menyebut nama Ranti yang sudah membayarnya untuk melakukan kebohongan tersebut. Hal itu karena Susan nampak ketakutan dengan ancaman Ranti sebelumnya sebagai atasan. Biarpun begitu, Reza sudah tahu walaupun tidak dikasih tahu secara langsung oleh Susan, sehingga Reza akan meminta Susan untuk pergi dari ruangan kerja kantornya. Hal itu karena Reza tidak tega melihat Susan yang sudah mulai ketakutan hingga dilema. Yang terpenting bagi Reza saat ini adalah sudah tahu kebenaran kalau Susan bukan pendonor hati untuk Aurel yang sebenarnya. Maka dari situlah Reza bertambah yakin dan sudah dapat kepastian kalau sebenarnya Mirsa yang membantu menyelamatkan nyawa Aurel dengan cara mendonorkan organ hatinya. Biarpun begitu, Reza akan mencari momen atau waktu yang pas dan tepat untuk bicara hati ke hati sama Mirsa berdua. Hal itu karena keadaan dan kondisi saat ini Reza dan Mirsa sedang sibuk kegiatan di perusahaan tempat mereka bekerja. Hingga endingnya nanti Reza akan mencoba mendatangi rumah Mpok Siti untuk bertemu Mirsa secara langsung dengan disertai hati yang tenang sekaligus suasana malam yang hening. Nah, dari situlah adegan baper akan dimulai ketika Reza dan Mirsa bertatap muka di teras rumah Mpok Siti dengan dihiasi cahaya lampu yang mungkin agak remang-remang. Reza mulai bertanya dengan mengatakan, "Tolong kamu jawab jujur pertanyaan saya," kata Reza sambil menatap tajam kedua mata Mirza. Sebaliknya Mirza nampak sungkan hingga mulai menundukkan muka dan tidak berani menghadap ke arah Reza. "Apa kamu pendonor hati anak saya Aurel?" tanya Reza dengan serius dan baper tentunya. Sebaliknya Mirza nampak masih ngeles dengan mengatakan, "Bukan saya, Pak." Hingga pada akhirnya Mirza mulai terpojok dan terdiam seribu bahasa ketika Reza mulai sekakmat dan mengatakan, "Kalau bukan kamu, terus kamu donor hati untuk siapa?" Nah, dari situlah awal Mirsa pada akhirnya akan mulai bilang jujur apa adanya, sehingga Reza akan mulai merasakan baper hingga tidak bisa membendung kesedihan yang dirasakan. Jadi pada intinya ketika Mirsa sudah jujur, maka Reza akan melakukan apa saja untuk bisa membantu Mirsa, termasuk salah satunya adalah membahagiakan dengan segala cara yang dia lakukan.
adegan lain, setelah Mirsa bilang jujur dalam pertemuan di suasana malam, maka di keesokan harinya Reza meminta Mirsa datang ke rumah. Hal itu karena Reza ingin mempertemukan Mirsa dengan Aurel, yaitu supaya Aurel bisa mengucapkan rasa terima kasih secara langsung kepada Mirsa. Kehadiran Mirsa ke rumah Reza tidak sendiri, namun akan ditemani Mpok Siti yang mendampingi. Hingga suasana cerita bertambah baper ketika detik-detik pertemuan terjadi antara Mirsa dan Aurel. Terjadi ikatan batin hingga saling sayang di antara mereka, yaitu Mirsa dan Aurel waktu pertemuan. Hingga mereka saling berpelukan satu sama lainnya sebagai bentuk rasa sayang karena hati mereka sudah menyatu pasca didonorkan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini lalu apa yang terjadi dan apakah dari adanya Mirsa hadir di rumah Reza maka akan bisa bertemu dengan Desi? Tentu itu yang masih membuat penasaran kita semua. Namun untuk kepastian dan kenyataan kita simak terus kisah lengkapnya. Biarpun begitu, sepertinya akan terjadi miss pertemuan atau belum bertemu. Hal itu karena kemungkinan besar Desi sudah pergi dari rumah Reza pasca sebelumnya merasa kecewa dan marah, yaitu kecewa setelah mengalami salah paham dan menganggap Mirsa adalah pelaku tabrak lari yang dialami adik kandungnya bernama Nadia. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bukan Reza pelakunya, melainkan teman Reza yang saat itu sedang mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk. Sebenarnya Reza ingin memberikan penjelasan untuk meluruskan salah paham. Akan tetapi Desi sudah terlanjur kecewa hingga tidak memberikan kesempatan kepada Reza untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Nah, di saat Mirsa sudah datang di rumah Reza untuk bertemu Aurel, di saat itu pula kemungkinan besar Desi sudah pergi. Tentu itu bukan suatu kebetulan, melainkan pertemuan Mirsa dan Desi belum terjadi di alur cerita, namun akan segera terjadi dan bisa bertemu saat nanti Mirsa sudah mulai mendapatkan sikap keras dari Pramana yang merasa tak terima, di mana Pramana terkesan egois dan keras sama Mirsa yang dianggap sebagai sumber penyebab penderitaan Karina. Hingga endingnya nanti Pramana akan nekat melabrak Mirsa di rumah Mpok Siti untuk memberikan ancaman dan intimidasi. Hal itu dilakukan Pramana supaya Mirsa tidak lagi mengganggu kehidupan Karina dan Radit. Saya tidak ingin kamu menjadi pengganggu rumah tangga anak saya Karina dan Radit, kata Pramana dengan ketus dan judes hingga membuat Mirsa tak bisa melawan. Tanpa Pramana sadari sebelumnya, yang dia marahi sebenarnya anak kandung bersama Desi yang dia cari selama ini. Itu artinya pertemuan antara Desi dan Mirsa nantinya akan bersamaan dengan adanya Pramana yang memperlakukan Mirsa secara tak adil. Sehingga ketika nanti sudah terungkap Mirsa anak kandung Desi, maka barulah Pramana akan mulai menyesal atas perlakuan kasarnya terhadap Mirsa yang ternyata anak kandung sendiri. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Mirsa akan tetap mendapatkan kebahagiaan ketika bersama Reza. Walaupun Ranti masih memusuhi, namun yang jelas Reza akan melindungi Mirsa. Bahkan sebaliknya Reza akan semakin kecewa dan benci sama Ranti. Bahkan sudah tidak lagi mempercayainya sebagai ipar. Hal itu akan terbukti di adegan hari ini ketika Reza melabrak Ranti di rumah untuk mengintimidasi supaya mengakui kesalahannya, di mana Reza inginkan Ranti mengakui kebohongan dengan harapan supaya mau meminta maaf sama dirinya sekaligus juga Mirsa. Namun Ranti malah melawan hingga membuat Reza makin geram dan emosi. Sebab ketika dicecar masalah Susan yang dibayar untuk menipu, justru Ranti masih ngeles dan melawan dengan mengatakan, "Kamu fitnah aku sampai segininya. Emang Susan ada ngomong kalau aku yang bayar dia?" Kata Ranti ngeles dan masih berusaha untuk menipu. Namun sayangnya Reza sudah tidak percaya, sehingga untuk membuktikan Ranti bersalah adalah mempertemukan Ranti dan Susan secara langsung nantinya, sehingga Ranti tidak akan bisa berkutik ketika sudah bertemu dengan Susan untuk diintimidasi oleh Reza. Kesimpulan selanjutnya, Radit makin stres
hingga berteriak-teriak dengan keras di suasana malam hari. Hal itu karena Radit sebenarnya masih sangat mencintai Mirza dan ingin mempertahankan sebagai istri. Namun situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan, mengingat dirinya juga tidak bisa menceraikan Karina begitu saja. Maka dari situlah hidup Radit terkesan hancur-hancuran jika sampai kehilangan Mirza untuk selama-lamanya. Jadi Radit sudah tidak mungkin mempertahankan Mirza walaupun masih cinta. Itu artinya peluang besar buat Reza akan bisa bersatu dengan Mirza ketika status sudah resmi menjanda. Kutunggu jandamu, kata Reza berbisik-bisik dalam hati saat ini. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.